Halo sedulur semua, kembali lagi di channel Pondok Film. Di video kali ini Pondok Film akan menceritakan alur dari manga One Piece chapter 994 dan ditambah dengan beberapa pendapat juga teori. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Pondok Film. Dan kita mulai saja pembahasannya. Manga One Piece chapter 994 ini dibuka dengan ditampilkannya Pulau Onigashima yang semakin kacau karena pertempuran besar. Cerita langsung berfokus ke bagian atap istana, tempat Kaido yang dalam bentuk naga sedang bertarung dengan para sarung pedang merah. Sebelumnya Kaido telah berhasil membuat satu lengan Kiko putus karena terkena tebasan dari Kaido. Pedang Kiko pun ikut rusak sehingga mungkin saja banyak fans yang berpikir kalau Kiko akan langsung kalah atau kehilangan semangat untuk bertarung. Namun apa yang terlihat dalam chapter terbaru ini justru sangat mengejutkan. Karena di sini Kiko masih bisa untuk terus tersenyum padahal keadaannya cukup memprihatinkan. Sedangkan di lain sisi Kinemon mengeluarkan api pedang yang ia miliki dan kemudian pedang berapi itu didekatkan ke bagian lengan Kiko yang telah putus. Rupanya api itu semacam api penyembuhan untuk menutupi luka Kiko. Setelah itu Kinemon bertanya apakah Kiko masih bisa bertarung dan bertahan. Dengan yakin Kiko menjawab tentu saja bisa. Tidak ada sedikit pun Kiko memperlihatkan ketakutan apalagi kesedihannya. Kaido yang melihat hal tersebut tertawa dan bilang bahwa apa yang dilakukan oleh para sarung pedang merah sangat bagus. Sarung pedang merah punya tekad yang sangat kuat. Kaido pun mengaku kalau dia menyukai dengan samurai. Mungkin itulah kenapa banyak samurai memiliki tekad dan prinsip yang kuat seperti Kozuki Oden yang pemberani dan sangat membekas dalam ingatan Kaido. Sang Yonko itu juga berkata bahwa dia pun menyukai Golden Roger dan juga Shirohige. Menurut Kaido mereka mati dengan sangat baik. Dan Kaido memang benar, karena kematian Roger dan Shirohige bisa dikatakan sangat bagus. Roger mati dieksekusi, tapi hal yang menarik dari kejadian itu adalah pidato Roger sebelum kematiannya. Sehingga kematian Roger itu membuka gerbang menuju era keemasan bajak laut. Sedangkan kematian Shirohige juga mengesankan, atau kalau Mimin bilang sangat sedih ya. Karena Shirohige ini tewas dalam pertempuran di Marineford demi melindungi orang yang telah ia anggap anak, yaitu Ace. Dan sebelum tewas Shirohige juga mengkonfirmasi bahwa One Piece itu benar adanya. Kaido di sini berkata sama seperti perubahan suatu zaman ke zaman yang baru. Hidup manusia juga akan sempurna saat mereka mati. Dengan cara berpikir semacam itulah kenapa Kaido ingin mati juga. Namun karena dia bilang suka dengan Roger dan Shirohige yang mati dengan cara yang baik, tentu Kaido berpikir kalau dia tidak mau mati dengan cara yang biasa. Kaido ingin kalau kematiannya itu berkesan. Tewas dalam perang besar seperti yang terjadi di Onigashima saat ini sepertinya cukup bagus. Dalam chapter lalu Kaido bilang tidak keberatan jika ia mati di tangan sarung pedang merah. Tapi Kaido juga menyadari kalau kekuatan sarung pedang merah masih belum cukup untuk menghabisinya. Intinya sarung pedang merah saat ini belum sanggup untuk membunuh Kaido. Nah, ini sepertinya petunjuk dari Oda Sensei bahwa Kaido akan benar-benar mati dalam perang Wano. Kandidat yang kemungkinan besar membunuh Kaido adalah Luffy atau Zoro. Luffy sebagai tokoh utama dalam cerita ini tentu yang mempunyai peluang paling besar untuk menghabisi Kaido. Meskipun biasanya Luffy tidak membunuh musuh-musuhnya, tapi dalam perang kali ini dia harus membunuh Kaido. Sedangkan untuk Zoro bukan tanpa alasan juga kalau dia bisa mendapatkan pedang Irma milik Oden. Sudah pasti ada tujuan di balik hal tersebut. Dan sepertinya pada perang puncak nanti Zoro akan menggunakan Enma untuk menebas Kaido. Bisa dibilang juga perang Wano ini adalah perangnya Zoro. Di sini Luffy dan Zoro akan bekerja sama sekuat tenaga untuk membunuh Kaido dalam perang Wano ini. Kaido pasti tidak akan keberatan terbunuh dalam perang ini, apalagi dibunuh oleh Luffy, orang yang akan menjadi raja bajak laut. Ini adalah jalan menuju kematian yang berkesan, karena selama ini sudah banyak sekali Kaido mencoba bunuh diri tapi tidak ada yang berhasil. Di atas istana, Kaido yang berwujud naga segera berubah kembali ke bentuk manusia. Sehingga saat ini dia telah memegang gadanya. Baik dalam wujud naga maupun manusia, kekuatan Kaido tetap mengerikan. Sehingga sarung pedang merah benar-benar berada dalam bahaya. Meskipun begitu, di saat Kinemon berkata agar Kaido jangan merasa sombong, karena sarung pedang merah tidak akan merasa terhormat jika dia mati di tangan Kaido. Cerita beralih di dalam istana, di mana terlihat Luffy, Sanji, dan Jinbe telah berada di lantai 1. Sebelumnya mereka masih berada di basement pertama, yang artinya mereka telah naik ke lantai selanjutnya dengan cepat. Sedangkan para kru Kaido masih terus menghalangi jalan mereka. Tapi Jinbe dan Sanji bisa menumbangkan cecungu-cecungu itu dengan sangat mudah. Luffy di sini terus berlari untuk menuju ke atas istana, karena Luffy juga ingin menghajar Kaido. Dan tiba-tiba saja muncul dua orang pengganggu yang ternyata mereka headliner. Dua headliner ini bernama Fortrix dan Hamlet.
di mana dua orang ini memiliki dua kekuatan dan sikap yang berbeda. Namun dua headliners itu ternyata sangat lemah, sehingga bisa dihajar dengan mudah oleh Jinbei dan Sanji. Kemudian cerita beralih ke panggung pesta, di mana beberapa orang telah terinfeksi virus iblis es dari Queen. Dan siapa saja yang terkena virus itu akan berubah menjadi monster mengerikan yang mereka sebut sebagai iblis. Apa yang Queen lakukan sangatlah berbahaya, karena dalam perang yang besar seperti ini, menyebarkan virus merupakan tindakan yang sangat berbahaya. Mereka yang terkena virus akan kehilangan akal, tubuh diselimuti es, serta berubah menjadi lebih besar dan kuat. Di sana, para mantan pengikut Orochi yang kini telah mengabdi ke Kaido pun merasa kerepotan dan menganggap bahwa perbuatan Queen sangat gila. Salah satu rekan Haigoro yang merupakan pemimpin Yakuza bernama Oomasa terinfeksi virus dari Queen. Oomasa meminta maaf dan hendak melakukan bunuh diri, sebelum dirinya kehilangan kesadaran dan berubah menjadi seperti iblis yang bisa menyerang teman sendiri. Namun Haigoro melarang Oomasa bunuh diri, karena Haigoro yakin pasti akan ada cara untuk menyelamatkannya. Seandainya pun sudah terlambat, Haigoro berjanji akan menghabisi Oomasa sehingga Oomasa tidak perlu bunuh diri. Tidak jauh dari sana, Chopper berkata kepada teman-temannya bahwa mustahil untuk membuatkan obat ke semua orang yang terinfeksi. Meski begitu, Chopper tahu kalau di sana ada Queen si pembuat virus. Jadi pasti Queen menyimpan penawar virus tersebut. Cara terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan mengambil vaksin dari Queen. Kemudian Chopper akan memperbanyak vaksin itu. Chopper juga khawatir pada orang-orang yang telah terinfeksi virus, sebab virus tersebut sangatlah berdampak buruk kepada tubuh mereka. Rupanya virus ini akan membunuh orang yang terinfeksi dalam waktu 1 jam. Dengan begitu, orang-orang yang terkena virus ini wajib disembuhkan kurang dari 1 jam setelah terinfeksi. Di lain tempat, Apo ingin naik ke tempat di mana Queen berada, tapi pintu menuju ke sana terkunci. Sedangkan dari atas, Queen malah melakukan tindakan yang tidak terduga dengan melemparkan vaksin kepada Apo. Ternyata Queen bermaksud menyelenggarakan permainan maut. Aturan mainnya sederhana. Orang-orang hanya harus mengejar Apo untuk merebut vaksin, sedangkan Apo harus menjaga vaksin tersebut. Karena apabila berhasil direbut, Queen berjanji akan menyiksa Apo sampai mati. Semua orang di sana yang belum terinfeksi mulai mengejar Apo dan permainan maut pun telah dimulai. Kemudian cerita beralih ke tempat yang berbeda. Kali ini yang disorot adalah bagian dalam tengkorak raksasa. Tempat itu bernama Menara Uno. Di sana ada Yamato yang melindungi Momonosuke dan Shinobu dari Sasaki dan para bawahan Tobiropo. Momo bertanya kepada Yamato siapa dia sebenarnya. Sebelum Yamato menjawab, Sasaki berteriak dan bilang ke Yamato kalau Sasaki punya misi untuk membunuh Momo. Yamato di sini tidak menanggapi teriakan Sasaki, tapi dia justru malah menanggapi perkataan Shinobu yang memintanya melindungi Momo. Yamato berkata dia tidak hanya akan melindungi Momo, tapi juga akan melindungi Shinobu. Yamato berkata kalau ia melihat eksekusi Oden 20 tahun yang lalu, di mana Yamato menangis saat mendengar ucapan Shinobu yang kala itu penuh dengan keberanian. Sementara itu para bawahan Sasaki langsung menembak ke arahnya. Tapi kerennya Yamato baik-baik saja. Dia tetap melanjutkan pembicaraannya dan berkata kalau dulu Yamato lari sampai ke Puri dengan tujuan untuk menolong Momo. Tapi karena saat itu Yamato masih belum memiliki kekuatan, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Yamato mengambil ancang-ancang untuk menyerang salah satu anggota Sasaki sehingga orang itu terpental jauh. Yamato berdiri dengan gagahnya dan menjawab pertanyaan dari Momo mengenai identitasnya. Dia mengatakan kalau nama lainnya adalah Yamato dan dia siap mati demi melindungi Momo. Maksud dari perkataan yang bilang kalau nama lainnya adalah Yamato itu karena Yamato menganggap dirinya adalah Kozuki Oden. Jadi Yamato yang merupakan nama aslinya justru dianggap sebagai nama lain, sedangkan nama Kozuki Oden dianggapnya sebagai nama asli. Itu semua dia lakukan karena sangat terobsesi dengan Kozuki Oden. Setelah ini sepertinya kita akan melihat pertarungan antara Yamato melawan Sasaki. Dan chapter 994 ini pun berakhir. Nah oke lur, itulah tadi teori dan review dari One Piece chapter 994. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis komentar di bawah ya. Oke, segitu saja pembahasan video kali ini. Bagi kalian yang menyukai video-video yang membahas anime-anime seperti ini, kalian bisa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke sedulur lainnya yo. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.